Baik, materi hari ini adalah obat-obat yang berkaitan dengan sistem endokrin, di mana untuk materi steroid sudah kita bahas sebagian di topik antiinflamasi dan analgetik, sehingga saya pikir cukup cukup pembahasan steroid di pertemuan sebelumnya ya di farmakologi dasar. Pada pertemuan kali ini kita lebih banyak membahas tentang antitiroid dan antihipoglikemia. Nah, secara fisiologi kita mengetahui bahwa dua sistem utama yang mengatur fungsi tubuh kita meliputi sistem saraf dan sistem hormonal. Di mana sistem hormonal ini nanti akan mengatur berbagai fungsi metabolisme tubuh melalui zat yang disebut dengan hormon. Nanti kalau misalnya sistem saraf, kan zatnya yang dikeluarkan adalah diperantarai oleh neurotransmitter ataupun sitokin ya. Jadi kalau hormon ini disekresikan oleh kelenjar endokrin namanya, yang didefinisikan sebagai senyawa kimia yang disekresikan ke dalam cairan tubuh oleh suatu sel atau kelompok sel, sehingga nanti dia akan mempengaruhi fisiologis dari sel-sel tubuh itu sendiri. Nah, kita lihat bahwa kelenjar endokrin ini dia akan mengeluarkan sejumlah hormon, nanti akan disekresikan ke darah. Kalau misalnya kelenjar eksokrin, nanti yang disekresikan adalah zat kimia yang nanti bisa disekresikan baik keluar tubuh maupun ke dalam tubuh, ya, ke bagian-bagian permukaan tubuh. Kalau kita bicara tentang kelenjar eksokrin, itu kan ada contohnya kelenjar serosa, kelenjar mukosa, ataupun kelenjar minyak. Nah, hormon itu diklasifikasikan menjadi satu hormon yang bekerjanya secara umum dan hormon yang bekerja setempat. Kalau hormon yang bekerja setempat, dia hanya mempengaruhi lokasi sekitarnya atau daerah-daerah tertentu saja. Nah, contohnya sekretin, ya, di mana hormon itu dia hanya mengatur homeostasis air dan lingkungan di duodenum, baik itu di sel S, yang di mana terletaknya adalah di daerah usus. Nah, kalau misalnya hormon yang umum, dia pengaruhnya ke daerah yang lebih luas. Nah, banyak contohnya ya, sebagian besar hormon sifatnya adalah hormon yang umum. Nah, perbedaan nanti kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin, saya pikir kalian harus tahu dengan jelas nanti perbedaannya, di mana kelenjar endokrin ini biasanya tanpa saluran, mengeluarkan hormonnya dia langsung ke aliran darah. Nanti aliran darah kemudian membawa hormon itu ke organ targetnya, sehingga bisa berikatan dengan reseptor-reseptornya. Fungsinya macam-macam, ada yang membantu metabolisme, ada homeostasis air, konsentrasi elektrolit di dalam sel, ada juga yang mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan sistem reproduksi. Di sini kita lihat beberapa organ yang terlibat dalam sebagai kelenjar endokrin, ya. Nanti sistem endokrin ini juga sinyal kimianya langsung beredar ke cairan tubuh, ya. Tadi saya bilang dia tanpa saluran. Jadi setelah diproduksi, maka dia akan langsung dikeluarkan ke aliran darah tanpa melalui satu saluran-saluran, ya. Nanti dan dia disekresikan hanya ketika diperlukan. Jadi tidak disimpan sebelum dibutuhkan. Jadi kalau misalnya nanti kita hormon tiroid itu ketika dibutuhkan, dia baru disekresikan, nggak akan disimpan kalau tidak dibutuhkan, ya. Nanti kita mengenal adanya suatu sistem umpan balik yang mengatur bagaimana sekresi hormon yang melibatkan beberapa kelenjar hormonal yang lainnya. Nah, di sini kita lihat beberapa kelenjar hormon dan hormon-hormon yang diproduksinya. Nanti kalian lebih memahaminya di bagian fisiologi.
Nah, ini adalah suatu mekanisme umpan balik yang atau bagaimana sistem endokrin itu bekerja, di mana ada hipotalamus sebagai masternya, nanti dia bisa mengeluarkan releasing atau inhibition hormon yang akan mempengaruhi kelenjar pituitary atau hipofisis yang dibagi menjadi anterior dan posterior. Ya, ini nanti juga kalian pelajari di fisiologi. Nah, prinsipnya pada sistem endokrin ini aktivitasnya pada sel target harus dikenali oleh reseptor dan dapat terikat. Jadi dia hormon itu harus dikenali oleh reseptornya, di mana reseptornya, dan dapat berikatan dengan reseptor tersebut. Reseptornya seperti biasa bersifat hak spesifik, tidak bisa mengikat reseptor hormon tiroid, tidak bisa mengikat hormon lainnya, tidak bisa mengikat hormon testosteron. Jadi dia spesifik hanya untuk hormon tiroid saja. Tapi dia bisa mempengaruhi beberapa proses intraseluler. Walaupun reseptornya satu, nanti dia efeknya bisa mempengaruhi beberapa proses intraseluler. Nah, ini mekanisme kerja hormon di level seluler. Dia tergantung dari jenis hormonnya. Hormon itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada hormon steroid dan ada hormon non-steroid. Kalau hormon steroid, prinsipnya dia bersifat steroid itu lemak, larut lemak, ya. Jadi kan kalau komponen utama dari permukaan sel kita kan phospholipid bilayer, lipid, ya kan. Jadi kalau hormonnya lemak, maka dia bisa menembus phospholipid bilayer. Tapi kalau hormonnya non-steroid, maka dia akan berikatan dengan reseptornya yang ada di permukaan sel. Nanti baru setelah hormon itu berikatan, baru akan mempengaruhi sistem di dalam sel. Beda dengan hormon steroid. Kalau hormon steroid, karena sifatnya dia bisa menembus barrier sel itu, permukaan phospholipid bilayer itu, maka dia nanti bisa mencapai reseptornya yang biasanya berada di nukleus. Ini kita lihat ada steroid hormon, dia bisa menembus sitoplasma, lalu masuk ke reseptornya yang berada di nukleus, sehingga nanti setelah dia berikatan dengan reseptornya di ada nukleus, membentuk suatu kompleks hormon reseptor dan langsung mempengaruhi pada proses regulasi DNA. Jadi langsung berikatan dengan faktor-faktor transkripsi ataupun dia sendiri yang menjadi faktor transkripsinya bagi suatu ekspresi gen. Sehingga setelah dia berikatan dengan reseptornya, setelah dia mempengaruhi ekspresi gen, akan terbentuk protein-protein mRNA yang selanjutnya mengalami transkripsi, translasi menjadi protein-protein baru. Protein-protein inilah yang akan mempunyai efek fisiologis dari hormon tersebut. Nah, kalau hormon non-steroid, dia akan berikatan dengan reseptornya di permukaan sel. Kenapa? Karena dia nggak bisa tidak bisa langsung menembus phospholipid bilayer. Nah, setelah dia masuk berikatan dengan reseptornya yang ada di permukaan sel, maka dia dengan aktivasi enzim tertentu dengan sistem sinyalisasi akan mengaktifasi second messenger sehingga mengaktifkan respon seluler yang ada di dalam sel. Ya, itu bedanya. Ini sudah pasti tanya ya. Farmakologi berbicara tentang apa sih, kapan kita akan memberikan terapi hormonal kepada pasien. Ya, kapan kita memberikan terapi-terapi dalam bentuk hormon. Nah, jadi terapi hormonal itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya analog hormon dan ada yang namanya antagonis hormon. Analog hormon ini sama dengan kalau kita bicara pada obat, sistemnya seperti agonis, ya, agonis. Artinya dia berikatan dengan suatu reseptor, nanti memberi efek yang sama dengan yang sebenarnya hormon itu. Gitu. Jadi kalau kita definisikan obat-obat yang kalau dia berikatan dengan reseptor hormon, maka responnya sama dengan apabila hormon itu yang berikatan dengan reseptor itu. Ya, jadi
Prinsipnya dia mirip dengan hormon alami, tetapi biasanya obat-obatnya ada modifikasi-modifikasi pada struktur kimianya sehingga biasanya waktu kerjanya lebih panjang, efek sampingnya lebih ringan, dan tahan terhadap enzim pencernaan. Jadi sebagian besar hormon itu tanpa modifikasi struktur kimianya, maka dia akan rusak dengan enzim pencernaan. Ya, makanya perlu dilakukan obat-obatnya enggak mutlak sama bentuknya struktur kimianya dengan hormon alami. Dia dimodifikasi dulu sehingga nanti dia bisa mempunyai efek yang sama. Nah, jenis yang kedua adalah antagonis hormon, yang mana obat-obat yang apabila obat tersebut berikatan pada reseptor hormon, bisa berikatan dengan reseptor hormon atau dia bisa juga berikatan mempengaruhi pada sinyalisasi proses sinyalisasi hormonal tersebut. Nanti kita lihat di obat-obat anti tiroid. Jadi dia tidak harus berikatan dengan reseptor tiroid. Dia bisa mempengaruhi pada enzim-enzim yang bekerja pada proses pembentukan hormon tiroid tersebut. Ya, jadi dia nantinya obat-obat ini dia bisa menghambat sintesis, bisa juga menghambat sekresi, bisa juga menghambat kerja hormon tersebut langsung pada reseptornya. Nah, ini contohnya ada obat anti tiroid. Nah, obat anti tiroid ini dia dihambat sintesisnya. Bisa juga menghambat kerja hormonnya di sel target, ya. Jadi macam-macam kalau jenisnya adalah antagonis. Nah, sekarang kita berbicara tentang hormon tiroid. Hormon tiroid ini dihasilkan oleh kelenjar tiroid yang fungsinya untuk mensekresikan hormon tiroid. Jadi yang mensekresikan hormon tiroid adalah kelenjar tiroid yang bentuknya seperti kupu-kupu, ada lobus kanan, lobus kiri, ya. Dan hormonnya itu dibagi menjadi dua. Ada tetraiodothironin atau nama lainnya adalah tiroksin atau T4 yang komposisinya hanya 10%. Sedangkan yang kedua adalah triiodothironin atau T3 yang komposisinya lebih dominan. Sebagian besar adalah dalam bentuk ini, 90%. Ya. Nah, adik-adik harus bisa jelas-jelas nanti membedakan tetraiodothironin atau tiroksin. Triiodothironin atau T3 ya. Nanti ada tiroksin, ada tiroglobulin, tiro-tiro semua. Jadi harus jelas yang harus bisa bedain yang mana proteinnya, yang mana hormonnya, yang mana reseptornya nanti ya. Nah, nanti setelah disekresikan, hormon tiroid ini fungsinya akan mempengaruhi metabolisme pada tubuh. Kondisi-kondisi yang terjadi di dalam tubuh yang perlu kita atasi adalah apabila adanya penurunan kadar hormon tiroid yang disebut dengan hipotiroidism atau peningkatan kadar hormon tiroid yang kita kenal dengan hipertiroidism. Nah, pada proses sintesis hormon tiroid ini dia melibatkan iodium yang kita makan. Jadi sangat tergantung pada iodium yang kita makan. Nah, ini adalah jalur pada sintesis hormon tiroid. Kita lihat, jadi kita pahami pelan-pelan. Jadi kelenjar tiroid ini dia sebagian besarnya disusun oleh namanya folikel-folikel. Nah, folikel-folikel tersebut, setiap folikel ini namanya folikel, ya. Dia itu terdiri dibatasi oleh sel epitel, ini adalah sel epitelialnya, dan di dalamnya ada koloid. Nah, apabila kita besarkan, ini komponennya seperti ini. Ini tiroidnya, ini koloidnya, yang pink adalah sel epitelnya. Nah, jadi komposisi utama dari koloid ini disebut adalah tiroglobulin. Tiroglobulin yang merupakan tempat untuk produksi dan penyimpanan dari hormon tiroid. Jadi dibentuknya nanti terutama di koloid.
Ya. Iodium yang kita makan, makanya saya bilang sangat tergantung pada iodium yang kita makan. Iodium yang kita makan akan diambil, ini dia iodiumnya akan diambil dari tubuh. Nanti dia akan mengalami kurang lebih 6 sampai 7 proses untuk mensintesis hormon tiroid. Ini dari satu, ya, nanti satu, duanya iodium yang dimakan langsung di trapping, lalu dioksidasi menjadi bentuk iodin yang aktif, dan nanti masuk ke koloid. Ya, nanti tiroglobulin ini disiapkan disintesisnya di epitelial, nanti dia akan masuk juga ke koloid. Nanti bertemulah si ada tiroglobulin di koloid dan adanya iodium, maka akan ditempelkan menjadi tirosin pada koloid untuk membentuk DIT dan MIT. DIT itu adalah diiodotirosin dan MIT itu adalah monoiodotirosin. Ya, nanti akan membentuk DIT tambah MIT, maka 2 tambah 1 jadi 3. Itulah jadi triiodotironin. Ya, jadi T3 dan jadi T4. Kalau 2 DIT 2 DIT bergabung akan menjadi T4. Kalau DIT tambah MIT akan menjadi T3. Ya, dan bentuk inilah nanti yang akan setelah proses endositosis di dalam koloid, maka dia dalam struktur yang tersimpan dalam suatu lisosom akan disekresikan ke permukaan sel sehingga nanti terjadi endositosis dan keluarlah sel T3 dan T4 ke jaringan langsung ke pembuluh darah untuk menuju ke organ target. Nah, ini adalah proses-proses biosintesisnya. Kalau kita jelaskan secara detail, ada beberapa tahap. Tadi sudah saya bilang, ada uptake, ada oksidasi, lalu digabungkan residunya, lalu diresorpsi, nanti ada proteolisis, lalu ada recycling dari iodium dan konversi T4 menjadi T3. Ya, jadi T4 itu nanti kita lihat bisa diubah menjadi T3. Makanya lah komposisinya lebih banyak T3-nya. Nah, terus yang pertama uptake. Uptake, oke, nih uptake. Kita bisa lihat sebenarnya kelenjar tiroid itu mampu menyerap iodida yang sangat kuat. Sehingga sebenarnya iodida utama yang kita makan itu, iodium yang utama itu sebagian besar itu akan diuptake oleh si kelenjar tiroid dulu untuk penuhi kebutuhan dia dulu, baru selanjutnya nanti untuk keperluan-keperluan lain di tubuh, gitu ya. Ini kalian bisa baca prosesi satu persatu. Perlu diketahui kenapa? Karena nanti ketika kita memahami bagaimana proses terbentuknya hormon tiroid, maka kita paham nanti di mana kerjanya obat anti tiroid. Ya, karena kan kalau anti tiroid itu dia kerjanya nggak langsung memblok reseptor tiroid, dia bisa saja menghambat enzim-enzim yang terlibat dalam proses pembentukan hormon tiroid. Ya, ini nanti kita lihat ini ada enzim yang utama hidrogen peroksidase. Nanti di sini nanti obat-obatan tertentu juga akan menghambat enzim ini. Ini bisa dibaca saja. Sekitar 7 tahap. Nah, ini pada tahap ketujuh ada konversi T4 menjadi T3 di jaringan perifer itu. Kalau sebenarnya secara normal T4 itu diproduksi 800 sampai 100 mikrogram dan T3 itu 30 sampai 40 mikrogram. Tapi sekitar 80% T3 bersirkulasi di jaringan perifer itu adalah hasil deiodinasi dari T4. Kan? Kita lihat ini karena dia produksinya sebenarnya lebih banyak T4, tapi di perifer itu nanti banyak T3. Kenapa? Karena memang dia adalah proses dari deiodinasi dari T4. Nah,
normalnya sekitar 40% T4 dikonversi menjadi T3 dan RT3 ini adalah bentuk inaktif dari T3 dan 20%-nya akan dimetabolisme melalui suatu jalur lain, baik itu glukuronidasi di hati maupun diekskresikan melalui empedu. Ya. Ini kita lihat konsentrasi normal T4 yang bersirkulasi di plasma itu 4,5 sampai 100 mikrogram dan T3 itu hanya 1/100-nya. Jadi yang bersirkulasinya itu lebih banyak T4. Kalau T3 itu hanya 1/100-nya, tapi komponen di dalam kelenjar tiroid itu lebih banyak T3-nya. Nah, hormon tiroid itu di dalam darah dia terikat kuat dengan protein plasma. Nah, beda dengan beberapa obat lainnya, hormon tiroid ini dia ikatan kuat protein plasmanya adalah TBG. Kalau obat-obat lain kan, kalau obat-obat yang biasa kita pelajari kan ikatan kuatnya dengan albumin. Nah, kalau si hormon tiroid ini dia pengikatnya adalah TBG, thyroid binding globulin. Ya. Mana sifatnya T3 ini ikatannya lemah dan mudah terlepas sehingga nanti kita paham bahwa kerjanya akan lebih cepat dan masa kerjanya lebih singkat dibanding T4. Kenapa? Karena ikatan yang lemah dengan protein sehingga nanti ketika proses distribusi kalau dia lemah terikat maka dia lebih mudah terlepas dari proteinnya sehingga dia mudah berikatan dengan reseptor, mudah bekerjanya, tapi resiko lainnya adalah dia juga mudah diekspresikan, masa kerjanya jadi lebih singkat. Ya. Kalau T4 dia terikat juga dengan transtiterin, ya. Ini di mana protein ini, transtiterin ini, dia kadarnya lebih tinggi dari TBG. Ya, inilah yang menjadi dasar kenapa T4 ini masa kerjanya lebih panjang. Nah, T4 yang terikatan kalau ada pun yang hormon tiroid ini yang berikatan dengan albumin hampir tidak memiliki peran fisiologik. Ya, jadi dia memang yang berperan secara fisiologis hanya hormon-hormon tiroid yang berikatan dengan TBG maupun T4 nanti yang terikatan dengan transtiterin. Ya. Jadi nanti aktivitas biologi hormon tiroidnya ini akan ditentukan oleh berapa jumlah hormon tiroid bebas yang ada di dalam darah. Dan itu sangat tergantung dari jumlah protein pengikatnya, berapa jumlah thyroid binding globulinnya. Nah, secara nanti pada ada keadaan-keadaan di mana ada obat dan beberapa kondisi yang akan mempengaruhi ikatan hormon tiroid ini dengan TBG. Obat-obat tertentu bisa mengikatkan pengikatan hormon dengan TBG, ada juga yang akan menurunkan ikatan hormon dengan TBG. Nah, di sini ini udah pasti ya saya tanya ya. Beberapa keadaan-keadaan atau obat-obat yang akan mempengaruhi kondisi pengikatan hormon tiroid dengan TBG. Ya, jadi ada obat tertentu yang akan meningkatkan, obat apa yang meningkatkan ikatannya dan apa yang menurunkan ikatannya. Nah, nanti hormon tiroid ini akan didegradasi dan diekspresikan. T4 ini dia lebih lambat dieliminasi dari tubuh. Di mana T setengahnya ini biasanya secara normal ada sampai bisa 6 sampai 8 hari. Tapi pada keadaan-keadaan gangguan disfungsi tiroid nanti akan berubah T setengahnya. Kalau hipertiroid T setengahnya bisa lebih memendek, pada hipotiroid T setengah dari T4 ini bisa memanjang. Nah, kalau T3 tadi sudah kita sebutkan bahwa ikatan dengan proteinnya lemah, sehingga T setengahnya menjadi pendek.
Ya, di sini paham ya adik-adik bahwa bagaimana pengaruh ikatan suatu obat dengan protein pengikatnya yang akan menyebabkan obat itu menjadi durasi kerjanya lebih pendek dan T setengahnya lebih singkat. Ya, ini paham ya, ini karena obat bebas lah yang akan bekerja di dalam tubuh dan yang akan didegradasi ya. Degradasi dari hormon tiroid ini sebagian besarnya terjadi di hati, sehingga nanti ekspresinya melalui empedu. Sebagian hormon yang terkonjugasi dan terhidrolisis di usus halus dan nanti bentuk terkonjugasi lain juga bisa sampai ke usus besar, sehingga nanti akan dieliminasi melalui feses. Nah, nanti ini adalah regulasi hormon tiroid. Setelah hormon tiroid ini berikatan, ini hipotalamus, dia memiliki suatu reseptor tiroid, di mana dia nanti mampu mendeteksi dan memberi respon apabila terjadi penurunan kadar T3 dan T4 dengan melepaskan TRH. Ya, jadi nanti apabila ada kadar T3 dan T4 yang menurun di darah, maka akan ada sensor di hipotalamus, sehingga hipotalamus ini akan mengeluarkan thyroid releasing hormone. Ya. Lalu TRH ini akan mencapai hipofisis anterior, sehingga akan merangsang reseptor tiroid yang ada di sel tirotrof, sehingga menghasilkan TSH, ya, thyroid stimulating hormone. Nanti TSH ini akan mencapai kelenjar tiroid, sehingga merangsang sekresi dari hormon tiroid T3 dan T4. Ini kita lihat ya. Selanjutnya nanti T3 dan T4 yang sudah disintesis dengan jalur yang tadi berikatan dengan TBG ya, thyroxine binding protein, sehingga hanya 1% yang ada di dalam bentuk bebas. Ini secara biologis T3 ini lebih aktif daripada T4, mencapai 5 kali lebih aktifnya. T4 juga dapat dikonversikan menjadi T3 pada beberapa jaringan perifer, dan ini T3 dan T4 lah yang akan memberikan umpan balik negatif pada hipofisis dan hipotalamus. Jadi kalau sudah cukup kadarnya di dalam tubuh, maka dia akan memberikan feedback sehingga menghambat produksi TRH dan TSH. Nah, ini juga masih berkaitan dengan regulasinya, nanti bisa sama aja sebenarnya. Yang harus diingat adalah ini, irama sirkadian. Ya, irama sirkadian. Sekresi hormon tiroid ini dia bersifat pulsatif, ya, dan sirkadian. Kadarnya dalam sirkulasi paling tinggi pada saat tidur di malam hari. Ya, ini sangat penting kita pahami tentang sifat pulsatif suatu hormon dan irama sirkadiannya, sehingga kita paham kapan waktu yang tepat untuk memberikan obat. Ya, apabila pasien misalnya pada keadaan pasien dalam keadaan hipertiroid, ya, kondisi hipertiroid, maka kita akan paham kenapa pada malam hari dia akan terasa lebih berdebar-debar dibanding pada siang hari. Ya, kenapa? Karena sirkadiannya itu paling tinggi di malam hari. Jadi dia semakin banyak kadarnya, semakin tinggi kadarnya ketika malam hari, sehingga efeknya akan lebih tinggi di malam hari. Nah, ini saya bilang bahwa hormon tiroid itu setelah dia menembus sel, ya, bisa langsung menembus sel, lalu dia akan berikatan dengan reseptornya yang ada di dalam sel target, sehingga dia langsung kompleks nih, T3TR ini adalah kompleks hormon dan reseptor, dia langsung berikatan dengan faktor-faktor regulasi lain, langsung mengaktifasi pada sistem ekspresi DNA. Dia akan berikatan dengan responsif elemen,
sehingga mempengaruhi laju transkripsi dari DNA tersebut. Nanti efeknya adalah dia bisa meningkatkan atau menurunkan protein-protein yang berkaitan dengan metabolisme. Ya. Gangguan fungsi tiroid itu bisa hipofungsi, yang kita bisa kita lihat misedem ya, hipotiroid ya, gangguan hipofungsinya. Dia bisa disebabkan oleh defisiensi iodium yang biasa sifatnya endemik, dan bisa juga adanya penyakit autoimun tiroiditis kronik. Ada juga penyakit lainnya yang keadaan hipofungsi tiroid itu adalah Hashimoto tiroiditis, ya, di mana adanya antibodi yang tinggi terhadap peroksidase tiroid dan protein tiroglobulin. Lalu ada juga keadaan hipotiroidism primer. Ada yang sekunder dan ada tersier. Disfungsi lainnya adalah hiperfungsi tiroid yang biasa kita kenal dengan tirotoksisitas, di mana hormon tiroid bebas sangat tinggi, ya, karena adanya stimulasi berlebihan pada sekresi TSH reseptornya, ya. Nah, tapinya apa? Hipotiroidism, pada keadaan hipotiroid, maka yang kita berikan adalah agonis hormon, ya, hormon-hormon tiroid agonis, yaitu levotiroxin dan liuteronin sodium. Itu merupakan hormon sintesis yang menggantikan hormon secara alami, hormon tiroksin secara alami. Dan obat ini akan digunakan seumur hidup. Ya, lalu kalau untuk hipertiroid, karena terjadi suatu hipersekresi dari hormon tiroid, maka yang kita berikan adalah obat antitiroid atau antagonis dari hormon. Ya, antagonis hormonnya ada obat-obat golongan thioureillin, yang ini adalah pilihan utamanya. Ada juga inhibitor pada anionnya, dan ada antagonis dari beta adrenoseptor. Nah, thioureillin inilah contohnya adalah carbimazole, thiamazole atau metimazole, dan PTU, propil thiourasil. Nanti ini kalian biasa dapatkan di apotek kalau misalnya pada ketika bekerja di layanan primer. Nah, ini ya, golongan thioureillin ini ya, thiamid ini kita lihat thiamazole atau metimazole ini carbimazole ini dia bisa berubah menjadi thiamazole atau metimazole pada saat absorpsi. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama, pada keadaan hipotiroid, di mana pemberian obatnya adalah levotiroxin. Ini lebih digunakan untuk terapi pemeliharaan. Jadi bukan untuk keadaan-keadaan akut, untuk keadaan maintenance. Di mana tadi kita sudah sampaikan bahwa T4 ini kan sintetik dari T4 kan. Maka tes setengahnya biasanya memang panjang-panjang. Bisa mencapai 6 hari dengan onset puncak di 9 hari. Mekanisme kerjanya ini karena dia adalah sintetik dari T4, maka levotiroxin ini nanti akan diubah menjadi T3 di dalam tubuh. Rute pemberiannya secara oral, kontraindikasinya pada keadaan tirotoksikosis. Jadi nggak boleh kita berikan apabila pasien itu ternyata hipertiroid ya, dan pada keadaan penyakit jantung. Efek sampingnya seperti orang-orang yang mengalami hipertiroid. Biasanya orang hipertiroid itu kan aritmia, takikardi, gelisah, berkeringat ya. Jadi efek sampingnya seperti orang-orang kelebihan hormon tiroid terutama. Nah, apa regimen terapeutiknya? Nah, ini yang harus tahu bahwa dosis awalnya dia tidak boleh lebih dari 100 mikrogram per hari. Kalau pada lansia dan penyakit jantung harus lebih rendah. Nanti baru akan ditingkatkan setiap karena dia dosis pemeliharaan dan biasa digunakan seumur hidup, maka dia apabila belum mencapai efek terapeutik yang diinginkan, maka dia akan ditingkatkan perlahan-lahan setiap 4 minggu. Ya, ini kita lihat kalau farmakokinetiknya.
absorpsinya, terutama di usus halus, sehingga pastikan perubahan pH ini akan sangat mempengaruhi absorpsi obatnya. Bioavailabilitasnya bisa 70-80% ya. Tmax-nya 2-3 jam dengan volume distribusi, perhatikan 11-15 liter. Ini termasuk besar ya. Nah, ikatan proteinnya memang sangat tinggi. Sehingga pada obat-obat seperti ini apabila digeser sedikit proteinnya, maka bisa sangat mempengaruhi kadar obat bebasnya. Ya, tes tengahnya tadi sudah kita sampaikan. Ini penjelasan lainnya dari levothyroxine. Dia ini lebih baik diberikan tadi ya, karena dia absorpsinya terutama di usus halus, dia lebih baik diberikan pada keadaan lambung kosong. Ya, dosis tunggal tiap hari dan 80% dosis tunggal bila diberikan secara injeksi. Tapi dia biasanya memang secara oral. Ya, obat yang kedua adalah untuk keadaan hipotiroid, liothyronine sodium. Ya, biasanya dia diberikan pada keadaan hipotiroidisme berat di mana perlu efek segera. Jadi enggak diberikan bukan untuk dosis pemeliharaan. Dosis pemeliharaan tetap yang kita berikan adalah levothyroxine. Dikasih liothyronine ini kalau memang keadaannya berat. Ya, kenapa? Karena dia punya rute pemberian intravena. Dan selain itu juga onset kerjanya memang lebih cepat. Dan masa kerjanya lebih pendek daripada levothyroxine karena dia hanya terikat sedikit pada TBG. Kontraindikasinya sama-sama dia bisa menyebabkan penyakit kardiovaskular dan efek sampingnya sama seperti levothyroxine. Nah, kita baru menggunakan hormon-hormon ini, regimen levothyroxine dan triiodothyronine itu bila untuk replacement terapi ya pada keadaan hipotiroid, pada keadaan hipotiroid selama kehamilan, pada keadaan koma mixedem, tiroid kongenital, dan pada nodul tiroid dan kanker tiroid. Efek sampingnya tadi sudah kita sampaikan bahwa sebagian kedua regimen ini dia punya efek samping mirip dengan gejala hipertiroidisme ya, dan dia bisa meningkatkan resiko AF terutama pada orang-orang tua dan meningkatkan osteoporosis pada perempuan-perempuan postmenopause. Nah, kalau hipertiroidisme, ya, gejalanya kayak gini, orang biasanya matanya eksoftalmus, ya, dia gelisah, berkeringat terus, tremor, gangguan menstruasi, edem lokal, ya. Terapi utamanya adalah obat-obat anti tiroid, bisa obat anti tiroid, bisa yodium radioaktif, dan bisa juga pembedahan. Nah, ini adalah obat anti tiroid. Jadi mekanisme kerjanya ya, obat anti tiroid ini akan saya tanya. Jadi mekanisme kerja dari obat anti tiroid itu bermacam-macam. Ada satu, dia menghambat reaksi peroksidase yang diperlukan untuk organifikasi yodium, ya. Bisa juga menghambat kondensasi atau coupling dari iodotironin. Dan kalau untuk PTU, dia dapat menghambat konversi T3 jadi T4. Jadi kalau T4 jadi T3, sehingga kan semakin kecil kadar T3-nya di dalam darah. Ya. Nah, ini dia yang dihambat adalah peroksidase pada proses organifikasi dari iodium ini. Jadi kan iodium ini setelah masuk ke dalam epitelial sel kan, nanti dia akan dioksidasi kan, dioksidasi oleh suatu enzim peroksidase. Nah, ketika ada metimazol atau PTU yang menghambat enzim ini, maka tidak terjadi organifikasi dan oksidasi dari iodium ini, sehingga nggak ada iodium yang merupakan bahan baku untuk membentuk hormon tiroid, sehingga akan menurun kadar hormon tiroidnya. Ya. Jadi ini tadi sudah saya sebutkan, ada pilihan anti tiroid itu, ini adalah golongan namanya thiourelane, metimazol, carbimazol, PTU ya. Dia efeknya bisa intratiroid dan ekstratiroid. Ya, jadi dia selain efeknya adalah menurunkan produksi hormon tiroid dengan ini,
bisa hambat organifikasi, bisa menghambat coupling, bisa menghambat sintesis. Dia juga punya efek ekstra tiroid, di mana dia nanti akan menurunkan TSH reseptor antibody dan juga bisa menurunkan aktivitas supresor dari sel T. Sehingga nanti ini akan berperan untuk menurunkan kadar hormon tiroidnya. Nah, thioureilin ini merupakan obat pilihan utama pada ini thioureilin ini golongannya ya, Dik. Artinya golongan obatnya, bukan nama obatnya. Nama obatnya carbimazole, thiamazole, dan PTU. Ya. Dia obat utama, contohnya carbimazole, thiamazole, dan PTU. Nanti kalau carbimazole ini tadi sudah saya sebutkan, dia di dalam tubuh nanti bisa diubah menjadi bentuk aktifnya, yaitu thiamazole. Nah, ini mekanisme kerja. Dia akan menghambat tiroid peroksidase, sehingga menurunkan sintesis dan simpanan hormon tiroid. Dan efeknya baru tertimbul dalam beberapa minggu. Karena tubuh akan menyimpan T3 dan T4. PTU selain itu juga PTU juga menghambat deiodinasi dari T4 menjadi T3 di perifer. Rute pemberiannya secara oral dan dia dikontraindikasikan pada pasien-pasien dengan goiter yang besar dengan pembesaran kelenjar tiroid yang sangat besar. Dan perlu penyesuaian apabila pasiennya mengalami gagal ginjal. Efek sampingnya bisa mual, sakit kepala, reaksi alergi, dan penekanan sumsum tulang. Makanya ini, karena dia punya efek samping penekanan sumsum tulang, maka dia pasien-pasien yang mendapatkan PTU dan kelompok obat thioureilin ini diperlukan pemeriksaan darah secara rutin. Ya, kita harus lihat apakah terjadi neutropenia, anemia, ya harus kita lihat. Kenapa? Karena ini sering terjadi, penekanan sumsum tulang ini sering terjadi pada orang-orang yang mendapatkan terapi dengan thioureilin ini. Ya. Ini regimen terapeutiknya, dosisnya adalah 20-60 mg per hari. Ya, kalau PTU 300 sampai 600 mg per hari. Nanti baru diturunkan sampai dosis pemeliharaannya. Ya, pertama dicapai dulu kadar keadaan eutiroidnya, baru nanti diturunkan. Kalau udah mencapai eutiroid, artinya kadar hormonnya sudah normal, baru diturunkan perlahan-lahan. Nah, kalau kita bandingkan head-to-head farmakokinetik antara metimazole dan PTU yang sebenarnya merupakan satu golongan, maka kita lihat bahwa metimazole ini secara potensi relatif dia lebih tinggi. Ya, kita lihat nggak ada masalah di absorpsi, sama-sama aja. Kalau tes setengahnya metimazole ini tes setengahnya lebih panjang. Sehingga kalau tes setengah lebih panjang, efek konsekuensinya adalah dia nggak perlu terlalu sering diberikan. Ya. Kalau ini kan 1 sampai 2 jam, kalau ini 6 sampai 8 jam. Durasi kerjanya juga di atas 24 jam kalau metimazole. Ya. Nah, makanya dia nih, kita lihat dari kita berdasarkan pertimbangan T setengah dan durasi, maka kita lihat pada pemberiannya metimazole cukup diberikan sekali sehari, sedangkan PTU diberikan 2-3 kali sehari, tergantung kondisi pasien. Ya. Nih, konversinya kalau ke dosis itu, kalau dari PTU ke metimazole, maka nanti akan dibagi menjadi 10, kalau metimazole ke PTU akan dikali 10. Ini kalau konversi dosis apabila pasiennya tadi menggunakan PTU, mau kita ubah ke metimazole, atau dari metimazole kita mau ganti ke PTU. Ya, ini kalau kita bandingkan antara thiamazole dan PTU, ini masih sambungan yang tadi ya. Ya, ini dia PTU itu akan menghambat konversi T4 menjadi T3. Ini termasuk ciri khas dari PTU. Ya, udah pasti saya tanya. Lalu dan dia penyimpanan intratiroidnya PTU ini sangat minor dibanding dengan metimazole. Ya. Waktu mencapai kadar eutiroid, ya,
PTU ini lebih lama dia mencapai keadaan eutiroid, bisa mencapai 10 sampai 15 minggu. Tapi kalau MMI ini lebih cepat mencapai keadaan eutiroid, ya. Sehingga kalau kita lihat dari waktu mencapai kadar eutiroid dan waktu pemberiannya, maka sudah pasti compliant pasien akan lebih baik ketika diberikan MMI dibanding ketika metimazol, ya maksudnya. Ketika diberikan metimazol daripada diberikan PTU. Kenapa? Ya pasien lebih pilih obat minum sekali sehari lah daripada minum 2 sampai 3 kali sehari. Pasien lebih suka pilih obat yang dalam 2 sampai 4 minggu dan nampak perbaikannya dibanding tunggu 10 minggu baru ada perbaikan, baru nggak berdebar-debar lagi, ya. Tapi perhatikan bahwa metimazol ini sangat apabila kita tidak perhatikan dosisnya, maka dia lebih mudah menjadi toksisitas. Ya, ini agranulositosis ini karena penekanan sumsum tulang ini, PTU ini nggak bisa kita, misalnya nggak bisa kita bilang bahwa oh dia udah minum 10 minggu nih makanya terjadi agranulositosis. Enggak, dia bisa jadi waktu minum 4 minggu, 3 minggu udah terjadi agranulositosis. Tapi kalau pada MMI, pada metimazol ini enggak, dia sangat terkait dosis. Kalau dosisnya tinggi maka lebih cepat terjadi agranulositosis. Kalau dosisnya masih dalam range normal maka dia efeknya terhadap penekanan sumsum tulang menjadi lebih rendah. Ya, ini yang menjadi catatan bahwa metimazol itu maupun tiamazol dia akan menormalkan aktivitas tiroid itu jauh lebih cepat dibanding PTU. Nah, golongan obat lainnya yang bisa digunakan untuk keadaan hipertiroid adalah inhibitor anion. Ya, contohnya adalah iodida, perklorat kalium. Ya, ini oral, ini bisa dibaca. Nah, inilah dia step-step di mana obat-obat itu bekerja menghambat sekresi dan sintesis dari hormon tiroid. Kita lihat dia yang menghambat transport iodium bisa anion inhibitor, ya. Sini dia menghambat di sini. Kalau yang menghambat iodinasi bisa PTU, bisa metimazol nih, ya. Nanti kita lihat PTU ini hanya PTU yang bisa menghambat konversi T4 jadi T3. Ya, ini sama aja, masih sama. Nah, ini hanya kesimpulan yang namanya tiroid agent itu adalah analog hormon tiroid, ya. Ada levothyroxine, ada liothyronine, ini ada kalau di luar negeri ada Liotrix, ya. Kalau yang anti tiroid ini tadi bisa metimazol, bisa potasium iodida, bisa PTU, ya. Bisa juga radioaktif iodium. Nah, ini tadi cuman kesimpulannya saja. Oke, kesimpulan juga. Ini sama tadi perbandingan head to head, perbandingan farmakokinetiknya. Ini efek samping, ya, efek samping dari penggunaan obat-obat anti tiroid itu, ini di darahnya tadi. Kalau dia penekanan sumsum tulang bisa likopeni, bisa granulositosis, bisa aplastik anemia, bisa trombositopeni, ya. Ini harus kita berkala, kita periksa pemeriksaan darah rutinnya, ya. Harus kita berkala, kita periksa pemeriksaan kadar. Jadi kalau misalnya kalian nanti memberikan PTU, memberikan obat anti tiroid harus yakin bahwa kalian akan melakukan pemeriksaan berkala pada darahnya, ya. Artinya kalian udah tahu oh efek sampingnya di sini. Jadi kalian harus mencegah terjadinya efek samping itu. Oke, obat anti tiroid. Ada yang tanya?